kepada Mas Wakil Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini juga mendapatkan gugatan terkait latar belakang pendidikannya Tribuners. Mirip dengan sang ayah yang ijazahnya juga digugat di sejumlah eh, lembaga hukum di berbagai daerah di Indonesia. Jadi memang terbaru KPU bakal menyelidiki klaim yakni Subhan, pria yang menggugat ijazah Gibran atau eh, riwayat pendidikan Gibran yang menyebut bahwa riwayat pendidikan terakhir Gibran ini diganti menjadi S1 di tingkat KPU, di mana anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idham Holik ini akhirnya buka suara Tribunars terkait klaim dari advokat Subhan Palal soal pendidikan terakhir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah diganti menjadi S1. Adapun Subhan ini merupakan penggugat ijazah SMA milik Gibran dan meminta ganti rugi sebesar 125 triliun jika gugatannya itu terbukti. Gugatannya tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat dan telah memasuki sidang ketiga pada Senin 22 September 2025 kemarin. Sementara klaim itu disampaikan Subhan dalam sidang hari kemarin di mana dia menyebut KPU telah mengubah informasi riwayat pendidikan Gibran di situs resminya di tengah gugatan yang sedang dilakukannya. Kembali lagi kepada Idham, dia menuturkan yakni pihaknya atau KPU bakal menyelidiki klaim tersebut yang di mana menuding bahwa KPU telah merubah riwayat pendidikan Gibran begitu ya. Namun pihak KPU membantah pihaknya telah merubah riwayat pendidikan Gibran seperti yang dituduhkan oleh Subhan. KPU menegaskan data riwayat pendidikan mantan wali kota Solo itu masih sama seperti saat Gibran melakukan tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres pada Oktober 2023 lalu. Dan ini memang pergantian atau perubahan daftar riwayat pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang didaftarkan pada Pilpres 2024 sejak tahapan hingga pencalonan akhir Oktober 2023 sampai hari ini setelah dilantik dan menjabat ini memang tidak ada perubahan menurut klaim dari KPU. Dan Subhan ini diketahui memang mengklaim bahwa riwayat pendidikan Gibran ini telah diubah oleh KPU Tribuners, di mana Subhan menyatakan keberatan terkait temuannya di mana KPU disebut olehnya mengubah informasi riwayat pendidikan di situs resminya. Keberatan itu Tribuners disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, kata Subhan, data ini sudah diubah oleh KPU menjadi S1, di mana Subhan ini mengajukan keberatan karena tergugat dua, yakni KPU, mengubah bukti, di mana bukti yang dimaksud Subhan ini terkait riwayat pendidikan terakhir Gibran. Jadi saat Subhan melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir tergugat satu, yakni Gibran ini, pendidikan terakhirnya saat ini diganti menjadi S1. Keberatan yang disampaikan oleh Subhan tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun dari pengacara Gibran. Majelis Hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai. Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai. Subhan menjelaskan bahwa perubahan informasi di laman KPU ini berdampak besar pada petitum gugatannya. Namun ia mengaku tidak akan mengubah isi gugatan yang telah dicantumkan dalam perkara ini dan ia berharap majelis hakim akan mencatat keberatan yang disampaikannya tadi, yakni terkait perubahan status terakhir riwayat pendidikan Gibran di situs KPU. Lebih lanjut, pokok gugatan Subhan yaitu riwayat pendidikan SMA Gibran tidak berubah sama sekali. Subhan menjelaskan ia baru menyadari informasi di laman KPU ini berubah sekitar hari Jumat 19 September 2023 lalu atau sekitar 3 hari sebelum sidang gugatan terhadap ijazah SMA Gibran ini bergulir di PN Jakarta Pusat. Dan masih terkait polemik kebenaran dari riwayat pendidikan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sejumlah pengamat juga akhirnya mulai buka suara Tribuners.
Salah satunya Koordinator Komite Pemilih Indonesia atau TPI yakni Jerry Sumampo yang menyebut dugaan perubahan terkait pendidikan terakhir Wakil Presiden Gibran ini merupakan persoalan yang cukup serius menurut Jeffrey. Jadi memang menurut Jerry Sumampo ini informasi data yang berubah di laman resmi KPU ini cukup menjadi persoalan yang perlu diselidiki Tribuners. Karena diketahui informasi data yang berubah itu disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pagi 22 September 2025. Subhan menuntut perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi. Menurut Jerry, KPU tidak boleh tinggal diam atas klaim tersebut dan segera angkat bicara untuk memberi pernyataan yang jelas. Dan anggota KPU RI, Idham Holik menyebut pihaknya akan menyelidiki klaim tersebut. Namun Iham membantah pihaknya telah mengubah riwayat pendidikan Gibran seperti yang dituduhkan oleh Subhan Palal. KPU menegaskan, Iham membantah pihaknya telah mengubah riwayat pendidikan Gibran dan menegaskan data riwayat pendidikan mantan wali kota Solo itu masih sama seperti saat Gibran melakukan pendaftaran sebagai cawapres pada Oktober 2023. Dan kemudian menurut Jerry, tuduhan ini perlu segera dilakukan penyelidikan oleh pihak-pihak yang tertuduh atau yang berwenang, karena ini bisa disebut sebagai skandal yang cukup besar. Karena berdasarkan gugatan yang disampaikan oleh Subhan Malal, KPU tidak boleh diam dan cuek begitu ya menurut Jerry. Menurut Jerry, KPU seharusnya segera memberi penjelasan resmi, bukan hanya menyampaikan pernyataan. Dan menurut Jerry, pihak KPU tak menunggu proses pengadilan usai. Pasalnya, ini menyangkut kredibilitas kelembagaan KPU sebab transparansi data adalah kunci kepercayaan dari publik. Jerry juga mengatakan terkait perubahan isian atau input di bagian pendidikan terakhir Gibran ini merupakan data yang penting karena untuk kredibilitas data dan kepercayaan publik. Dan menurut Jerry, ini bisa menjadi skandal besar jika tidak segera diselesaikan oleh KPU. Setidaknya ada 4 sosok yang meragukan keabsahan ijazah Gibran. Salah satunya ternyata seorang jenderal bintang 3 Tribuners. Jadi sejumlah orang meragukan keaslian maupun keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini Tribuners Gibran digugat oleh Subhan Palal secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara keabsahan ijazah. Subhan adalah seorang pengacara dan pendiri firma hukum Subhan Palal dan rekan di Jakarta Barat. Selain Subhan, ada beberapa orang yang turut mempertanyakan ijazah Gibran dan berikut sejumlah namanya. Yang pertama adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, sekaligus pakar telematika. Roy Suryo mempertanyakan kebenaran atau keberadaan ijazah sekolah menengah atas dari Gibran. Dan menurut Roy Suryo, dalam berkas pendaftaran Gibran ke KPU saat maju sebagai calon wakil presiden, Gibran mencantumkan bersekolah di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun. Lalu, tiba-tiba Gibran lanjut ke University Technology of Sydney atau UTS. Rosuryo menuding putra mantan Presiden RI Joko Widodo itu hanya menempuh studi di UTS selama 6 bulan, hanya seperti kursus singkat dan dipertanyakan juga ijazahnya. Menurut Rosuryo juga menyinggung gugatan Subhan Palal terhadap Gibran Rakabuming Raka. Dan menurut Roy Suryo, program yang diikuti Gibran di UTS adalah program in-search seperti kursus yang hanya 6 bulan, tetapi dalam berkas di KPU ditulis selama 3 tahun. Roy Suryo juga menyinggung penyertaan ijazah UTS Gibran, di mana disebutkan ini memiliki tingkat atau setara SMK atau sekolah menengah kejuruan. Lebih lanjut, Roy Suryo mengatakan bahwa penyertaan dikeluarkan oleh Dirjen Disdasmen 13 tahun setelah tahun kelulusan Gibran dari UTS di Sydney, Australia. Dan setelah Rosuryo, ada Subhan Palal. Subhan Palal menggugat Gibran di
maksud kami menggugat Gibran Rakabuming Raka dan juga Komisi Pemilihan Umum atau KPU di PN Jakarta Pusat. Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 583 garis PDTG garis 2025 garis PN Jakarta Pusat dan disidangkan perdana pada Senin 8 September 2025. Menurut Subhan, gugatan ke PN Jakpus bukan untuk menggugat ijazah Gibran, melainkan perbuatan yang meloloskan Gibran menjadi calon wapres dan ia menuding Gibran menggunakan ijazah yang keabsahannya diragukan. Dikutip dari Kompas.com, Tribuners, Subhan menyoroti syarat ijazah pendidikan minimal calon wapres, yakni sekolah menengah atas atau SMA, yang sederajat. Subhan menilai pendidikan Gibran di Singapura dan Australia tidak sederajat dengan SMA di Indonesia. Dan kemudian menurut Subhan, terdapat cara tersendiri dalam hal pernyataan ijazah pendidikan dari sekolah di luar negeri yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tribuners. Menurut juru bicara PN Jakpus, Suroto, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan juga menuntut agar Gibran dan KPU membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun kepada dirinya dan juga seluruh negara Indonesia. Kemudian setelah Roy Suryo dan juga Subhan, ada Said Didu, di mana mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti informasi yang menyebutkan Gibran pernah menempuh pendidikan setara SMK di Australia. Sebelumnya beredar surat berkop Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu menyatakan Gibran sudah merampungkan pendidikan grade 12 di UTS Insert sehingga dianggap setara dengan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia. Namun, menurut Said Didu, UTS Insert bukanlah sekolah formal, apalagi sekolah setara dengan SMA atau SMK di Indonesia. Informasi tersebut didapatkan langsung oleh Saudidu dari anaknya yang mengambil program magister di UTS di Sydney, Australia. Dan setelah Saididu, kemudian Subhan dan juga Rosuryo, yang keempat adalah legend TNI Purnawirawan Soeharto. Legend TNI Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir, juga mempertanyakan soal keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran disinggung Soeharto ketika ia diminta atau meminta Gibran agar dilengsarkan dari posisi wapres. Soeharto mengklaim berdasarkan informasi dari anaknya tidak ada nama Gibran, maksud kami ada nama Gibran sebagai lulusan dari UTS di Sydney, Australia. Gibran sangat jauh dengan anak dari Soeharto, di mana anak Soeharto ini memiliki ijazah dari UTS, yakni University of Technology Sydney, dan anak dari Soeharto ini adalah anak yang lulus dari S2 di University of Technology Sydney, di mana menurut Soeharto, ini berdasarkan informasi dari sang anak yang merupakan alumni dari University of Technology Sydney ini menyatakan bahwa tidak ada alumni dari University Technology Sydney yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu tadi Tribuners ada 4 tokoh yang mempertanyakan atau meragukan keabsahan dari ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.